Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Dzikir Ponpes Sekian Al Mubarak, hafizakumullah wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama belajar, dan kitab yang kita kaji itu adalah kitab Futuhul Ghaib karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini masih pada bab yang ke berapa ini? 45 ya, tentang dua hal yang selalu dialami oleh manusia, yaitu dua. Yang pertama itu adalah kenikmatan, dan yang kedua itu adalah ujian atau balai. Jadi dua-duanya ini yang dialami oleh manusia itu jangan dikira bahwa ujiannya Allah Ta'ala itu hanya pada posisi ketika manusia itu mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala. Misalkan ketika dia naik motor, kemudian kecelakaan, oh iya musibah. Dan di musibah dan ketika dia mengalami musibah itu berarti dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang itu berada dalam kenikmatan, kalau baduit ya nyancung, lamun diberi duit loba ke Allah Ta'ala itu emang nah ker orang loba duit tadi coba ke Allah Ta'ala atau sarwa baik sama aja. Mau itu kita sedang dalam keadaan sengsara, mau itu kita dalam keadaan senang, mau itu dalam keadaan punya duit banyak atau tidak memiliki duit yang banyak, tetap dua-duanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia ketika menjalani atau ketika status manusia itu adalah seorang mukallaf mulai dari umur 15 tahun sampai kapai? Sampai kamudar. Semuanya dipenuhi dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya bedanya gini ya. Kalau kita ini di posisi ketika banyak uang, banyak duit, banyak rezeki segala macam, itu rasanya beda ujiannya dibandingkan dengan ketika kita ini udah susah, nggak punya duit, ya kan? Terus dipinta duit baik upah majikan teh ya. Candai anak minta duit, minta jajan, segala macam teh. Rasanya kan beda. Kalau yang pertama, atau enak karena gak perlu duit ya. Meskipun punya banyak duit, tetapi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan berbeda ketika dia dalam keadaan yang susah, diuji lagi sama Allah Ta'ala, itu beda. Nah, sehingga ketika mereka ini orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia dikasih musibah. Jadi katakanlah begini, umurnya itu 40 tahun. Mulai dari umur 20 tahun sampai ke 40 tahun dia sukses. Segala macam perdagangan, segala macam bisnisnya sukses melulu, uangnya banyak, kekayaannya melimpah, hartanya banyak banget. Cuman ketika dia umurnya 40, kena tipu sedikit-sedikit, ngeluarin modal yang banyak, ternyata kena tipu. Terus sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, terus sampai kehabis itu duitnya itu untuk usaha. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, yang biasanya itu hidup enak, yang biasanya itu hidup santai, hidup tenang, sekarang mah mau ngerokok aja susah. Mau ngerokok aja susah ini. Harus nguli dulu. Harus keluar dari rumah dulu. Kalau dulu mah tinggal TF ambil, beli rokok gitu. Kalau sekarang mah susah. Nah, cuman kalau ditafakuri,
Ini kan sudah 20 tahun, mulai dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun. Itu kan selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hakikatnya itu adalah semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dibandingkan antara tahun yang ke-41 dengan 20 tahun yang sebelumnya, ini lamaan mana? Lamaan atau lebih lama hidup senang. Tapi ketika dikasih sedikit ujian, kebangkrutan tadi itu, seolah-olah dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya sifat kedermawanan. Allah taala itu bukan zat yang kaya. Allah taala itu bukan maha kaya. Allah taala itu bukan maha kasih, pengasih, bukan maha penyayang. Kan pada ujungnya dia akan memiliki perasaan seperti itu. Nah, kalaulah ada orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, maka digambarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan statement beliau, falau alima anna maulahu azza wa jalla fa'alun lima yurid. Seandainya jika dia yakin, jika dia ma'rifat, jika dia kenal bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah fa'alun lima yurid. Allah taala itu maha melakukan segala sesuatu terhadap apa yang Allah kehendaki. Jadi nggak ada yang maksa, sehingga dia kemudian yang nggak ada yang maksa Allah taala. Ya Allah, coba sih itu si fulan bikin, dia kan sudah lama ini jadi orang yang kaya, coba sih bangkrutin dia. Atau malah ayah. Atau misalkan ada orang yang iri dengki yang kemudian berdoa kepada Allah taala, ya Allah bangkrutkanlah si fulan bin fulan. Nah tadi dijawab gitu ya moal. Karena doa jelek itu akan kembali kepada diri sendiri. Makanya salah satu akhlak, salah satu adab yang dimiliki oleh para orang-orang yang sufi, di mana mereka itu mendoakan jelek kepada siapapun, meskipun ketika dia dalam keadaan dizolimi oleh orang lain, tetap pada akhirnya dia akan mendoakan baik. Ya Allah berikanlah dia hidayah, berikanlah dia taufik, ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dari orang-orang yang telah menzolimi saya, menjahati diri saya. Jadi nggak bakalan mendoakan ya Allah bangkrutkanlah dia sebangkrut-bangkrutnya, hancurkanlah sehancur-hancurnya Allah. Gak ada itu. Nah, pantang bagi orang-orang yang sudah memiliki jiwa tasawuf untuk mendoakan jelek kepada orang lain. Ya kan misalkan seperti Rasulullah saja sih. Rasulullah ketika dia diganggu, bahkan diusir oleh kafir Quraisy itu, naontah ya Allah hancurkanlah penduduk Mekah. Ya Allah temendakan orangnya. Nggak ada. Jadi Rasulullah saja itu tidak pernah mendoakan buruk, mendoakan jelek kepada orang-orang yang menjahatinya. Ketika Rasulullah misalkan bersama dengan Abdullah bin Abbas atau dengan sahabat Nabi yang lain itu, ketika awal-awal Islam periode Mekah, dakwah kemana? Ke Taif. Taif itu perjalanan berapa jam gitu, 4 jam dari Mekah lah kurang lebihnya itu. Di sana ketika menyampaikan dakwah kepada penduduk Taif, apakah di sana diterima oleh penduduk Taif atau enggak? Diusir sama penduduk Taif, yang akhirnya oleh penduduk Taif itu atau penduduk Taif itu melempari Rasulullah dengan batu sampai giginya Rasulullah itu patah, terus berdarah segala macam. Terus dalam keadaan seperti ini, ketika Rasulullah dalam keadaan seperti ini, apakah kemudian ya Allah hancurkanlah itu penduduk Taif karena mereka telah menzalimi diri saya atau enggak? Kenapa? Ya karena memang dalam diri Rasulullah itu ada sifat rahmah, welas asih. Karena beliau itu tahu bahwa Allah Ta'ala itu maha segala-galanya, dan Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada semua penduduk Jazirah Arab, sehingga beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Dan turunkanlah
atau jadikanlah keturunan-keturunan mereka itu menjadi orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman kepadaku. Nah, doanya kan bagus-bagus itu. Nah, jadi kembali ke materi, bahwa ketika seseorang itu tahu, kenal, yakin, ma'rifah bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha melakukan segala sesuatu atas kehendaknya, Allah Ta'ala yughayyir wa yubaddil, Allah merubah segala macam garisan takdir dari kalangan manusia, wa yuhli wa yumir, yang bisa membuat kehidupan seseorang itu manis dan juga pahit, wa yughni wa yufqiru, membuat seseorang itu bisa menjadi miskin dan bisa membuat seseorang itu kaya, wa yarfa'u wa yahfadu, membuat Allah Ta'ala itu membuat seseorang itu berada dalam posisi yang tinggi atau berada dalam posisi yang rendah, wa yudhillu wa yu'izzu wa yudhil, bisa memuliakan seseorang dan bisa menghinakan seseorang. Lamat ma'anna, sungguh ketika dia sudah sadar akan hal itu, maka apa yang dialami oleh manusia tadi dalam contoh ya, orang yang berumur 40 tahun kemudian dia mengalami kebangkrutan, dia tidak akan mengeluh. Jadi tidak melupakan, oh ya, Allah Ta'ala itu selama ini sudah memberikan kenikmatan yang banyak kepada saya selama 20 tahun. Masa sih cuma menjalani 1 tahun sekarang aja dalam keadaan susah kita ngeluh, sementara sudah biasa hidup enak. Sehingga kembalinya ke sana. Karena apa? Karena dia yakin, tahu, yakin, sadar, ma'rifat, kenal bahwa Allah Ta'ala itu maha membolak-balikan segala sesuatu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itu adalah hari-hari di mana Allah Ta'ala mengatur kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia. Kadang manusia itu ada di atas, kadang itu ada di bawah, semuanya ada masanya. Misalkan sekarang ada nih, oh iya pamajikan kita boga, iya. Nah, amajanya, aduh, amaja ke sarua pugu tanya. Kamari boga pemajikan aja nanti. Jangan melihat sekarang, tapi melihat nanti gimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada Amajan, kepada Abah Majan, atau kepada Ani, jangan dikira sekarang itu akan sama dengan sekian tahun ke depan. Tapi juga jangan sok-sokan tawakal teh, karena mentang-mentang ahli wirid, ahli dzikir, ahli sholat, ahli sholawat, ahli puasa, ahli segala macam, kemudian menggantungkan segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Kenapa? Karena ikhtiar manusia dengan tawakal itu harus seimbang. Artinya dzikir mah jojong, wirid, ngedzikir segala macam jojong. Nah, sekiranya kalau amaja itu memandang dirinya sudah mampu, geus ya. Geus pantes ya buka pemajikan. Atuh neangan. Nanyakeun tah kana Abah saha? Abah tuh. Atau nanyakeun tah kana Abah RT tah. Nanyakeun tah kana Abah Acoy. Bah. Pangtian kecil pamajikan jaya aya modal ya, barang 50 juta. Jeung kawin ya. Urang mah enten neko-neko begeus. Pokok nu daek bae jeung urang. Atuh mangga. Nah, kitu cek Abah mah jae eta. Jadi harus ada ikhtiar. Antara ikhtiar dengan tawakal seimbang gitu. Tawakal kan urusan hati, ya kan? Sebenarnya ikhtiar itu urusan jasad. Antara jasad dengan hati harus sinkron. Kalau nggak sinkron, gagayan doang gaya wali itu ya. Cukup dengan doanya saja kemudian semuanya terkabul. Wali mah yang digambarkan oleh Syabdul Qadir Jailani, seorang wali meskipun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang juga wali itu atau doanya wali itu tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kan kemarin sudah ada keterangan seperti itu kan. Meskipun misalkan Abah Maja ini adalah seorang wali dan sudah bertahun-tahun mendoakan untuk mempunyai istri, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menghendaki, apakah kewaliannya itu akan gugur?
Wali aja nggak kayak gitu tadi ibaratnya ya. Kita mah yang bukan wali bukan apa gak gaya sok melebihi wali. Jadi antara ikhtiar dengan tawakal harus seimbang gitu. Sehingga dalam kondisi seperti ini tadi, ketika seseorang umurnya 41 tahun atau 40 tahun, di mana dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun dia dalam mengalami kehidupan yang sukses, kemudian setelah itu dia bangkrut, tidak boleh mengeluh. Karena apa? Ya karena namanya kenikmatan dunia itu ya sementara. Sehingga dia tidak merasa nyaman dengan kenikmatan yang selama ini dia alami, dia rasakan, dia dapatkan. Wala maghtarra bihi, dia juga tidak akan merasa tertipu, dia tidak akan merasa tertipu, tidak tertipu dengan kenikmatan yang selama ini. Kenapa? Karena tujuannya cuma satu. Apa itu? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Walamma ayasa minal farah fi halatil bala. Dan dia juga tidak akan putus asa ketika diuji oleh Allah. Contoh, ada seseorang yang dia sudah geus mah nantangarana udah nggak punya duit, ya kan, merokok aja susah. Nah kebenaran dia bawa motor terus nabrak orang bisa. Motornya dapat minjem, nah terus orang yang ditabrak, keluarganya yang ditabrak, itu minta tanggung jawab, suruh ngegantiin, suruh merawat segala macam. Nah kalau seperti itu, dalam kondisi seperti itu, udah nggak punya uang, kecelakaan lagi, nabrak orang, keluarganya nuntut, waktu itu seolah-olah dia mendapatkan suatu beban yang lebih besar daripada gunung Krakatau. Nah, kalau memang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau paham dengan bagaimana proses dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perilaku manusia, ya dia nggak akan menolak tugas. Ngaku akhirnya dia akan mengaku, oh ya, ngaku ke keluarga yang dia tabrak, Pak punten, saya ini mah udah, ya Allah, motor sudah minjem, ngerokok aja susah, ini ketabrak, saya merasa sudah hati-hati dalam dalam pakai motor ini, tapi tetap masih nabrak. Ini sama-sama musibah. Dan mohon maaf, saya nggak bisa bantu apa-apa karena motornya pun juga motor orang, duit pun nggak punya. Jadi mohon maaf. Nah jadi bukan, aduh ya Allah, hidup kok gini amat, udah mas saya susah, tambah musibah lagi, tambah musibah lagi, tambah musibah lagi. Atau gimana dengan kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, bahkan dilupakan semuanya itu. Nah sehingga orang-orang yang suka mengeluh terhadap apa yang sudah Allah Ta'ala atur kepada takdir-takdir manusia, pada hakikatnya keimanannya lemah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang imannya kuat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.